Shalom, nama saya Kristiani Orpae. Saya dari Prodi PAK. Tema yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang predestinasi. Dan video ini merupakan tugas UAS mata kuliah Teologi Proper. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Nusa Tenggara Timur. Predestinasi tentu bukan lagi hal yang asing di telinga kita semua, karena ini merupakan perdebatan yang terjadi selama berabad-abad dalam kekristenan. Nah, sehingga konsep ini mengangkat pertanyaan fundamental bagaimana Allah memilih siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan ditolak. Sehingga ajaran predestinasi ini mempengaruhi pandangan orang tentang kedaulatan Allah, kehendak manusia, dan sifat karunia Allah, karunia ilahi. Dan perdebatan mengenai predestinasi ini terjadi di kalangan kekristenan, yaitu dua pandangan yang berbeda yang sering diperdebatkan, yaitu dari pandangan Calvinisme dan Arminianisme. Dan pada video kali ini saya ingin kita sama-sama memahami bahwa pandangan predestinasi ini bukan hanya sekadar perbedaan teologis yang abstrak, tetapi juga memiliki pandangan implikasi mendalam dalam pengertian tentang keadilan, kasih karunia, dan kebebasan manusia yang hubungan manusia dengan Allah. Dan tujuan dari pembahasan kali ini, saya berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik secara pengajaran teologis mengenai predestinasi ini, serta merangsang pemikiran kita secara kritis dan refleksi tentang sifat Allah, kedaulatannya, dan para manusia dalam pertumbuhan rohani kita sendiri. Kita masuk pada pembahasan tentang predestinasi ini. Kalau dilihat, predestinasi ini berasal dari akar kata Latin yaitu praedestinare. Pra itu yang berarti sebelumnya, dan destinare itu berarti menentukan atau mengarahkan. Jadi secara etimologis, predestinasi ini mengandung konotasi bahwa penetapan itu terjadi sebelumnya, sebelum penciptaan atau sebelum kejadian. Nah, kita akan membahas pandangan dari Calvinisme. Pandangan aliran Calvinisme ini didasarkan pada ajaran teologis yang diperkenalkan oleh teolog reformasi yaitu John Calvin. Pandangan ini berpandangan bahwa predestinasi ini bersandarkan pada konsep kedaulatan Allah yang mutlak dan kebebasannya dalam memilih siapa yang akan diselamatkan. Nah, menurut Calvinisme ini, ada pandangan Calvinisme ini bahwa predestinasi ini adalah Allah telah memilih sebelumnya siapa yang akan menerima anugerah keselamatannya. Pilihannya berdasarkan pada kehendaknya, bukan karena perbuatan atau kondisi manusia itu sendiri. Nah, ini menekankan keselamatan sepenuhnya merupakan hasil dari inisiatif ilahi sendiri. Nah, dan Calvinisme ini mencoba untuk membuktikan lewat kutipan-kutipan ayat Alkitab. Mereka mencoba membuktikan bahwa predestinasi ini
terdapat dalam Alkitab Roma pasalnya yang ke-8. Kita akan sama-sama membaca Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang 29 sampai ayatnya yang ke-30. Dan saya akan membacanya. Sebelum semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula merupakan itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Nah, ini satu ayat. Dan ayatnya yang kedua yang mereka coba untuk membuktikan terdapat dalam Efesus 1 ayat 11. Kita akan baca secara bersama-sama ya. Efesus 1 ayat 11 yang bunyinya demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan dan kehendaknya. Dan pada ayatnya yang ke-28 ayat 29 mereka itu mencoba terdapat rangkaian langkah yang menyeruti peran Allah dalam memilih, memanggil, membenarkan, dan memuliakan orang-orang yang dipilihnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa Allah telah menentukan kehendaknya sebelum dan memiliki kendali penuh atas proses keselamatan itu sendiri. Dalam pandangan Calvinisme ini, bagian ini menunjukkan bahwa Allah sebagai Sang Pencipta dan Sang Pemanggil memilih orang-orang yang diselamatkan dan mengatur nasib mereka. Pilihannya ini didasarkan pada kedaulatannya dan tidak bergantung pada perbuatan dan kondisi manusia itu sendiri. Nah, tentunya dari pandangan ini berarti di luar sana berpikir bahwa pandangan Calvinisme ini mereka berpikir bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan atau dengan kata lain sudah ditakdirkan. Jadi bisa juga ada yang mengatakan bahwa kalau orang celaka berarti ini sudah ditentukan, tapi sebenarnya tidak demikian. Nah, kita akan lanjut lagi pada pembahasan yang dimaksudkan Efesus 1 ayat 11. Menurut Calvinisme ini, mereka ingin menunjukkan bahwa Allah itu telah menentukan kita sebelumnya untuk menjadi pewaris dan bagian dari maksudnya itu maksud Allah maksudnya. Sehingga ini menegaskan peran aktif Allah dalam memilih dan menentukan nasib orang-orang yang dipilihnya. Dan kali ini kita akan masuk pada pandangan tentang dari aliran Arminianisme. Nah, Arminianisme ini ajaran teologis yang dikembangkan oleh namanya Yakobus Arminius. Nah, pemahaman Arminianisme ini tentang predestinasi menekankan kebebasan kehendak manusia, kasih Allah yang meluas, dan tanggung jawab manusia dalam menerima atau menolak keselamatan. Dan predestinasi ini dimakna menurut ajaran Arminianisme itu sebagai pemilihan ilahi mutlak yang menentukan nasib manusia. Manusia diberikan kebebasan untuk merespon anugerah keselamatan Allah dan memiliki peran aktif dalam menerima atau menolak keselamatan. Nah, ajaran Arminianisme ini juga mencoba untuk membuktikan bahwa benar
kutipan-kutipan, mereka mengambil dari kutipan-kutipan Alkitab, mencoba membuktikan ajaran mereka ini. Nah, kita akan membaca pertama pada 1 Timotius ayat 6. Ayatnya yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terus mereka juga mencoba membuktikan pada ayat Alkitab yang dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4, pandangan Arminianisme ini menunjukkan bahwa mereka berpandangan bahwa kehendak Allah yang meluas untuk semua orang. Allah menghendaki semua orang selamat dan memperoleh pengenalan akan kebenarannya. Dan mereka berpandangan bahwa ayat ini menggambarkan kasih karunia Allah yang mencakup semua orang dan keinginannya agar semua orang memiliki kesempatan untuk menerima keselamatan. Nah, dalam pandangan Arminianisme ini menjadi dasar bagi keyakinan bahwa predestinasi itu tidak mengarahkan pada pemilihan sepihak atau penolakan. Berarti dia kalau tadi dalam Calvinisme beda, nah di sini juga berbeda, bertolak belakang begitu antara Calvinisme dan Arminianisme. Nah, ini menekankan bahwa keinginan Allah yang inklusif untuk menyelamatkan semua orang dan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menerima. Nah, dalam pasalnya yang ketiga ayat 16 tadi, Yohanes 3 ayat 16, pandangan aliran Arminianisme ini mencoba bahwa ayat ini menjadi dasar keyakinan bahwa Allah memberikan anugerah keselamatan kepada semua orang dan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan mempercayainya. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan tergantung pada iman dan kepercayaan individu itu sendiri dan bukan pemilihan mutlak yang menentukan nasib seseorang. Nah, kita akan melihat sebenarnya secara pandangan yang benar yang menurut Alkitab bahwa semua ini bukanlah segala sesuatu yang ditakdirkan atau ditentukan. Allah menentukan, yang Allah tentukan, berbicara tentang predestinasi, yang Allah tentukan adalah tatanannya atau aturannya dengan aturan, tatanan atau hukum Allah. Jadi berbicara tentang predestinasi, yaitu sudah Tuhan itu yang kita melihat secara Alkitab bahwa Tuhan itu sudah menentukan segala sesuatu. Jadi istilah predestinasi ini kita dapat bagaimana melihat, kita dapat meresponinya, semua tergantung pada kehendak bebas kita. Demikian pembahasan dari materi yang saya bawakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.